warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai laporan mini riset matematika bisnis dengan tema sistem persamaan linier menentukan titik equilibrium pada saat terjadinya dumping mobil dari Korea Selatan di Indonesia. Dumping mobil dari Korea Selatan merupakan praktik ekspor dari Korea ke Indonesia ataupun ke negara lain dengan harga yang lebih mudah dibandingkan biaya domestik atau biaya produksinya. Mengapa praktik dumping itu seringkali terjadi? Karena tujuannya yaitu untuk memperluas pangsa pasar di negara tujuan ekspor, atau kadang negara tersebut kelebihan produksi dan tujuan terakhirnya itu untuk mengalahkan pesaing lokal di negara ekspor tersebut. Untuk membentuk sistem persamaan linier pada kasus dumping mobil Korea Selatan di Indonesia, yaitu menggunakan dua kurva. Yang pertama itu kurva permintaan dan yang kedua itu kurva penawaran. Proses ini bertujuan untuk membentuk sistem persamaan linier dengan dua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Dengan menggunakan data P yang merupakan harga dan Q sebagai kuantitas atau jumlah barang. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan dari konsumen. Sedangkan pada kurva penawaran yaitu menunjukkan hubungan antara suatu harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam ekonomi, kurva permintaan itu memiliki kemiringan negatif. Artinya, ketika harga barang tersebut meningkat, maka permintaan itu makin menurun. Sedangkan pada kurva penawaran itu memiliki kemiringan positif. Ketika harga barang tersebut meningkat, maka penawaran barang itu cenderung bertambah. Sistem persamaan linier ini digunakan untuk menentukan titik equilibrium dengan mencari nilai variabel-variabel yang memenuhi kondisi keseimbangan dalam suatu sistem. Dalam ekonomi, sistem persamaan linier itu membantu menentukan harga dan kuantitas di mana permintaan dan penawaran seimbang. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, tanpa selang kembali, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Setelah melakukan kedua persamaan kurva permintaan dan kurva penawaran terbentuk, kita dapat menganalisis titik equilibrium atau yang juga disebut dengan keseimbangan. Keseimbangan dapat terjadi saat angka penawaran dan angka permintaan setara. Proses pertama dalam terbentuknya harga keseimbangan adalah saat harga rendah dan pembeli semakin tinggi permintaan. Hal itu membuat barang yang dijual dengan harga tinggi cenderung akan mendapatkan penjualan yang kecil. Namun, barang yang dijual terlalu murah dapat meningkatkan penjualan tetapi dapat menimbulkan kerugian pada penjual. Titik equilibrium dalam kasus dumping mobil Korea di Indonesia merujuk pada harga dan kuantitas di mana pasar berada dalam keseimbangan setelah mempertimbangkan efek dumping dalam konteks dumping negara mengekspor penjual barang di negara tujuan dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar atau bahkan di bawah biaya produksi. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk menentukan titik equilibrium dalam dumping mobil dari Korea, perlu mempertimbangkan beberapa faktor
eksternal yang signifikan. Yang pertama, tren produksi dan penjualan. Produksi dan penjualan di Korea Selatan diprediksi menurun pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang kedua, faktor permintaan. Permintaan mobil baru di Korea Selatan berkurang karena suku bunga dan penurunan pendapatan yang dibelanjakan. Selain itu, pengurangan subsidi untuk kendaraan listrik juga memengaruhi penurunan permintaan mobil. Dan yang ketiga, ekspornya kendaraan listrik. Meskipun demikian, ekspor kendaraan listrik meningkat 1,2% menjadi 2,8 juta unit, terutama karena permintaan kendaraan listrik di Eropa dan Amerika Serikat yang meningkat. Dan yang keempat, konsekuensi harga. Tuduhan dumping seringkali terkait dengan diskriminasi harga yang dapat mematikan pasar luar negeri jika produk dijual lebih murah di sana. Misalnya, Indonesia pernah dituduh melakukan dumping kertas ke Korea Selatan yang kemudian direspon dengan pengenaan biaya masuk anti dumping atau BMAD. Dan yang kelima, respon negatif. Praktik dumping dapat menyebabkan respon negatif dari negara target, termasuk pengenaan tarif proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri. Contohnya, Korea Selatan menimpalkan Indonesia dengan tuduhan dumping kertas yang berdampak pada penurunan ekspor kertas Indonesia ke Korea Selatan. Dalam menentukan titik equilibrium dalam konteks dumping mobil, perlu dipertimbangkan dinamika global, tren teknologi, dan perilaku konsumen. Dalam menentukan titik equilibrium dalam konteks dumping mobil, perlu dipertimbangkan dinamika global, tren teknologi, dan perilaku konsumen di pasar target. Strategi dumping efektif harus dipertimbangkan risiko potensial seperti respon proteksionis dari negara target dan implikasi jangka panjang terhadap reputasi dan relasi dagang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu keterbatasan dari model SPL. Dalam menentukan titik equilibrium pada dumping mobil dari Korea di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek yang memengaruhi kemampuan untuk merakit mobil secara lokal dan memenuhi permintaan pasar. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang menjadi keterbatasan. Yang pertama yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah. Insentif pemerintah. Kia perlu memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan insentif dari pemerintah Indonesia, termasuk tingkat komponen dalam negeri TKDN yang harus mencapai 40%. Hal ini menurut Kia untuk mengembangkan rantai pasokan lokal yang kuat, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Yang kedua yaitu keterbatasan modal dan tipe kendaraan. Model yang diperbolehkan, Kia hanya diizinkan untuk merakit tipe kendaraan tertentu sesuai dengan kebijakan prinsipal. Baik, poin yang selanjutnya yaitu poin 3, rantai pasokan dan produksi. Ketergantungan pada pabrik lain. Kia tergantung pada fasilitas produksi baterai dan komponen lainnya yang dikelola oleh Hyundai. Produksi baterai dan komponen pabrik baterai PT HNI Grand Power yang merupakan joint venture antara Hyundai dan LG diharapkan dapat mendukung produksi mobil listrik. Namun saat ini masih dalam tahap pengembangan. Poin yang keempat yaitu persaingan dengan merek lain. Dominasi merek lain di pasar Indonesia, Kia menghadapi persaingan ketat dari merek lain yang sudah lebih dulu berproses
secara lokal, beroperasi secara lokal. Merek-merek ini mungkin memiliki keunggulan dalam hal biaya produksi dan distribusi. Yang terakhir yaitu poin hambatan teknis dan logistik. Masalah logistik, produksi pengiriman komponen dari Korea Selatan atau negara lain dapat terhambat oleh masalah logistik, termasuk kekurangan chip yang telah mempengaruhi produksi kendaraan secara global. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.